Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama bertolakul ilmi. Semoga ngaji kita, amal kita, ibadah kita, tadarus kita, qiyam Ramadan kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Ibu bapak rahimakumullah, ada sahabat Ansor mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberi salam lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Mukmin seperti apa sih yang baik menurut engkau ya Rasulullah?" Kemudian Nabi menjawab, mukmin yang baik itu yang baik akhlaknya. Mukmin yang baik adalah mukmin yang baik akhlaknya. Selanjutnya, sahabat ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, mukmin seperti apa ya mukmin yang cerdas itu?" Kemudian Nabi menjawab, mukmin yang cerdas ialah mukmin yang selalu senantiasa ingat akan kematian. Mukmin yang cerdas itu mukmin yang selalu ingat akan kematian. Tidak cukup sampai di situ. Kemudian dia sibuk menyiapkan diri untuk melanjutkan kehidupannya di kehidupan berikutnya. Jadi nggak cukup dia tahu ingat akan kematian, tapi dia juga sibuk menyiapkan diri untuk kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, kajian ini sangat penting. Ibu bapak rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang titian neraka jahanam atau sirat. Pada kajian sebelumnya kita sudah membahas tentang kematian, yaitu bagaimana kematian itu terjadi pada seorang mukmin. Gimana kematian itu terjadi pada orang yang kafir. Orang mukmin itu bagaimana sih ketika dia mati? Apakah sama? Ternyata jawabannya tidak. Orang mukmin yang meninggal itu dicabut ruhnya oleh Allah melalui malaikat maut. Dicabut ruhnya itu dengan cara yang pelan-pelan. Orang mukmin ketika dicabut ruhnya itu dikeluarkannya dengan pelan-pelan, sebagaimana ada teko yang berisi air, kemudian dituangkan, kemudian air itu udah habis, kecuali tinggal beberapa tetes. Ketika beberapa tetes itu dituangkan, tetesan terakhir itu kan keluarnya pelan sekali. Pelan sekali itulah gambaran ruhnya orang mukmin dicabut oleh malaikat. Berbeda dengan orang kafir ketika ruh itu dicabut dari tubuhnya. Cara mencabutnya itu digambarkan seperti halnya besi yang terdapat duri-duri. Kemudian duri-duri itu diletakkan di kain wol, dililitkan begitu, kemudian ditarik. Kalau perumpamaan itu masih dianggap itu biasa aja, kan kita nggak ngerasain pedihnya kayak apa. Dirasakan aja, misalkan kita buat gambaran yang lebih mengena gitu. Kita pegang besi yang banyak durinya itu, kita pegang pakai tangan dua, kemudian ada yang menariknya. Rasanya ada yang menyayat-nyayat ini di tangan. Pedihnya seperti itu. Itu gambaran orang kafir ketika dicabut ruhnya oleh malaikat. Setelah itu roh manusia akan berada di alam kubur. Kita menyebutnya alam barzah. Semua yang ada di dunia ini meninggalkan manusia yang meninggal ini. Dia ditinggal oleh semua orang, kecuali amalnya.
Jadi semua meninggalkan manusia yang sudah mati ini kecuali amalnya. Amalnya ada di sampingnya. Dia mengikuti roh. Adapun keluarganya, dia setelah mengantar jenazahnya, dia kembali ke rumah masing-masing. Istri balik ke rumah, anak-anak balik ke rumah, harta balik ke rumah, kecuali amalnya. Amal ini dia yang akan menemani jenazah di alam kubur atau di alam barzah. Nah, di alam kubur, ya, di alam barzah ini ada namanya fitnah kubur. Ya. Fitnah kubur ini berupa pertanyaan-pertanyaan. Ya. Pertanyaan siapa Tuhanmu? Ya. Kemudian siapa nabimu? Kemudian apa agamamu? Ya, gitu. Ahli kubur saat ditanya seperti itu akan menjawab sesuai amal perbuatannya. Ya. Jadi kalau dia amalnya baik, maka insya Allah dia akan mudah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Ya. Tetapi bagi orang-orang kafir ketika ditanya seperti itu tidak bisa menjawab apa-apa. Ya. Bahkan walaupun ya ketika dia masih hidup dia mencoba menghafalkan jawaban itu, tetapi tetap aja tidak bisa menjawab. Karena apa? Saking takutnya. Ya. Ketika malaikat itu datang bertanya, udah dimakamkan, yang lain pada pulang, malaikatnya datang. Ya. Ketika datang, orang kafir ini sangat ketakutan, sampai ditanya itu sampai kaget-kaget. Ya. Tidak bisa menjawab. Ya. Kalau dia tidak bisa menjawab, bisa jadi ya, alamat bagi dia akan mendapatkan siksa. Ya. Diperlihatkannya neraka setiap pagi dan petang. Ya. Kemudian ada bahkan himpitan kubur. Ya. Sangat sesak sekali di alam kubur itu. Adapun orang mukmin, dia akan sangat mudah menjawabnya. Ya. Itu karena apa? Karena amal kebaikannya. Ya. Kemudian karena dia bisa menjawab dengan baik, ya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, bisa menjawab dengan baik, maka akan diperlihatkannya surga. Ya. Akan mendapatkan yang namanya nikmat kubur. Walaupun dia di dalam kubur, dia bisa merasakan ini akan kemana dia. Ya ini menjadi perkara yang gaib ya. Jadi yang namanya gaib ya kita cukup meyakini dengan adanya dalil-dalil saja. Setelah manusia ini melewati di alam barzah, ya, fase berikutnya ialah hari kiamat. Hari kiamat itu ditandai dengan adanya tiupan sangkakala. Menurut para ulama, mayoritas cenderung bahwa tiupan sangkakala itu berjumlah 3. Tiupan yang pertama itu menggoncangkan isi dunia. Ya. Air laut tumpah. Kemudian langit terbelah. Karena langit terbelah, maka atmosfer ini menjadi terbelah, sinar matahari tembus ke atmosfer, ke bumi, kemudian airnya mendidih. Gunung-gunung berterbangan, bumi retak. Ya. Bahkan kondisinya ketika terjadi goncangan itu, bukannya sesuatu yang ada di atas tanah kemudian dia bisa longsor ke bawah, tapi semua yang ada di dalam itu menjadi naik ke atas. Saking ngerinya waktu itu, bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Idza zilatil ardu zilzalaha. Waktu itu goncangannya belum pernah terbayangkan. Karena apa? Goncangannya itu sampai meluapkan seluruh beban-beban yang ada di dalam bumi. Ya, sejauh ini kan kalau gempa ya longsor, gitu kan? Ya, longsor. Tapi ini enggak. Beban bumi dikeluarkan semua. Kemudian ditiupkannya sangkakala yang kedua, di mana tiupan ini bisa membunuh semua makhluk kecuali yang Allah izinkan untuk tidak mati. Kemudian ditiupkanlah tiupan sangkakala yang ketiga. Nah, tiupan yang ketiga ini bisa membangunkan seluruh makhluk. Ya. Hewan dan manusia terbangun. Ya. Bangun dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Ya, kita bayangkan itu. Banyak banget manusianya. Di mana dibangunkannya? Ya, dibangunkannya manusia dan hewan makhluk Allah ini semuanya itu di
padang mahsyar. Gambarannya seperti apa? Gambaran di padang mahsyar itu, gambarannya ada riwayat bahwa padang mahsyar itu bumi yang ini, bukan bumi yang baru, tapi bumi yang ini. Karena apa? Besok itu bumi ini bakal bersaksi di hadapan Allah tentang perbuatan-perbuatan manusia. Dan digambarkan bumi itu datar, rata. Kemudian langit diterangkan, terang sekali langitnya. Matahari ditinggikan setinggi 1 mil, ya, 1 kilometer lebih dikit. Jadi kebayang ya, udah nggak ada atmosfer, matahari deket banget. Kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi adalah keringat manusia ini bercucuran. Karena matahari dekat sekali. Setinggi apa? Setinggi 1 mil di atas manusia. Itu membuat manusia itu berkeringat. Apakah itu mungkin terjadi? Sangat mungkin. Karena ketika sudah dibangunkan dari tiupan sangkakala yang ketiga, manusia itu tidak mati. Dibangunkan, itu kondisinya kepanas seperti itu, dia tidak mati. Kalau kita, taruhlah tertusuk lah ya, atau tertabrak gitu. Kemudian keluar darahnya, kita mungkin bisa mati karena kehabisan darah atau mati karena kedinginan. Nah, bisa saja. Tetapi besok itu kondisinya mau segenting apapun, manusia ini tidak mati. Ya. Anehnya manusia itu tidak mati. Bisa kebayang nggak tuh? Karena matahari sangat dekat, ya, sangat dekat dengan manusia, ya, jaraknya hanya 1 mil, maka sampai keluarlah keringatnya, bercucuran keringat. Ada yang keringat itu menggenang sampai mata kaki. Ada yang keringatnya bercucuran sampai menggenang setinggi lutut. Ada yang setinggi pinggang. Bahkan ada yang sampai keringatnya itu menenggelamkan manusia itu. Wah, nggak kebayang. Bisa-bisanya ada orang yang tenggelam sedikit, kemudian tenggelam banyak. Itu nggak bisa dibayangkan. Kita tidak bisa bayangin gimana matahari itu setinggi 1 mil. Ya, mungkin kalau, mohon maaf ini kita ngomongin pahitnya. Mungkin kalau orang yang tidak beriman kepada Allah, dia akan ngomong bahwa itu cuma dongeng belaka. Tapi bayangkan kalau itu yang, mohon maaf, yang menyampaikan adalah Nabi kita. Kita semua akan bersaksi di hadapan Allah tentang kejadian yang di akhirat itu. Ya, jadi matahari ditinggikan 1 mil, keringatnya bercucuran gitu. Seolah-olah apa mungkin? Ya, paling itu cuma dongeng bagi orang yang tidak beriman kepada Allah. Tapi mau bagaimana? Mereka yang benci, mereka mau diberi bukti apapun ya tetap aja benci. Ya. Tapi kalau kita, orang beriman, meyakini kebenaran Al-Quran, meyakini kebenaran sabdanya Nabi, ya udah. Karena kita udah yakin, nggak perlu cerita yang macam-macam, kita iman pokoknya. Saat semua orang pada kepanasan, ada golongan-golongan yang mendapatkan naungannya Allah. Yaitu 7 golongan yang mendapatkan naungan, di mana saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Ya. Jadi ada naungan, itu hanya naungannya Allah. Ya. Yang lain nggak ada. Untuk siapa? Golongan itu pertama, pemimpin yang adil. Ya. Makanya kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Minimal panjenengan itu adil terhadap diri sendiri. Adil dalam memberikan nafkah, baik itu kepada istri, apalagi yang istrinya lebih dari 1 ya, kemudian anak-anak gitu ya, kemudian tetangga ya. Maksudnya mana yang diprioritaskan, gitu. Kemudian dalam ibadah kita ya, kalau bisa ibadah ya ibadah, tapi jangan lupakan ya, jangan lupakan orang-orang terdekat. Itu yang adil. Tubuh ini harus disuplai makanan yang adil juga ya. Ibadah bahkan juga yang adil. Kita sholat malam sampai pegangan begini, padahal dia benar-benar ngantuk, ya, itu tidak adil. Dia zalim kepada tubuhnya. Maka jadilah pemimpin yang adil, ya. Apalagi pemimpin bagi orang banyak, ya. Walaupun itu menjadi perkara yang susah. Tapi paling tidak pemimpin yang adil itu dia tidak zalim minimal, ya. Tidak menzolimi. Kalaupun ada sesuatu perkara yang rumit, yang besar, itu musyawarah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemuda yang menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah. Ya. Anak muda kok disuruh beribadah, rajin beribadah, yo
Jarang yang namanya pemuda kok rajin beribadah, kecuali mungkin dia udah sering mendapatkan dorongan dari orang tua, ya mungkin karena dia udah mondok gitu kan, bukan karena orang tuanya ke masjid jadi ikut ke masjid, ya itu pasti ada stimulusnya lah, dan tentunya itu merupakan rahmat dari Allah, itu pemberiannya Allah, harus bersyukur ya. Itu sebabnya kalau jadi anak muda kok dipondokkan, agak setengahnya agak ngambek gitu kan, kemudian harus rajin beribadah gitu kan, karena paksaan dari orang tua. Cobalah mulai sekarang belajarlah ikhlas, siapa tahu karena keikhlasan panjenengan ketika masih muda udah dipondokkan, udah sibuk dengan kebaikan-kebaikan, beribadah, misalkan menghafal di pondok tahfidz, udah mulai bisa nerima, kemudian panjenengan berdoa kepada Allah, ya Allah aku nurut sama orang tua mendorong saya, memondokkan saya agar saya jadi anak soleh dan mendekatkan diri kepada Allah. Dulu mungkin terpaksa, ya, nggak suka dipondokkan, tapi mulai sekarang aku siap menerima ketetapan ini, ikhlas menjalaninya. Ya, semoga menjadi wasilah panjenengan yang menyibukkan diri itu menjadikan panjenengan mendapatkan naungannya Allah. Di mana? Di padang mahsyar. Di mana waktu itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Bahkan saya berpesan kepada diri saya sendiri, setidaknya ambil 7 golongan itu ya. Walaupun cuma 1 maupun cuma 2 ya. Pokoknya harus ambil bagian. Ambil salah satu dari ke-7 golongan itu. Tadi yang pertama pemimpin, kemudian yang kedua pemuda yang menyibukkan diri dalam beribadah gitu kan. Itu setidaknya diambil ya. Kemudian yang ketiga, orang yang hatinya selalu tertaut kepada masjid. Jadi maksudnya apa? Jadi otaknya si orang ini, dia itu pikirannya itu kalau hidup itu ya beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah. Gitu. Jadi otaknya dia itu beribadah. Bahkan dalam mindsetnya hidup itu ya untuk ke masjid. Gitu. Adapun kita kerja, adapun kita istirahat, itu cuma selingannya dari ibadah. Ya. Kalau kita kan udah familiarnya begini, istirahat, sholat, makan, itu selingan dari kerja. Jadi kalau ada aktivitas apa, kegiatan apa, maka ada istilah istirahat, sholat, makan, gitu kan. Seolah-olah ibadah itu selingannya, gitu loh. Padahal enggak. Maka kerja, istirahat itu selingannya dari ibadah. Maksudnya insya Allah itu ya. Di dalam pikirannya tentunya. Jadi rajin ke masjid. Ya. Apalagi itu aktivis ya. Pemuda masjid, wah Masya Allah. Pokoknya kalau ada gerundel, istighfar mas. Ya. Saya dukung ya. Yang aktif di masjid, saya dukung. Apalagi masih muda, wah luar biasa. Ya. Saya doakan menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya nih, mendapatkan naungannya Allah di padang mahsyar, di mana waktu itu tidak ada naungan selain naungannya. Ya, itu yang nomor 3. Yang keempat, laki-laki yang bertemu karena Allah ya, dan berpisah karena Allah. Maksudnya gimana? Ya mungkin laki-laki ini senang silaturahmi, laki-laki ini senang ikut kajian sehingga bertemu dengan teman-temannya. Yang seperti itu menjadikan dia lebih dekat dengan teman-temannya, ya circle-nya itu baik-baik semua. Jadi ketemu sama orang nggak cuma mikir bisnis aja, tapi untuk menjalin hubungan hati, silaturahmi. Ya makanya ikut kajian ya, kemudian ke masjid, rajin ke masjid. Siapa tahu jadi circle-nya baik-baik semua. Kemudian yang kelima adalah seorang laki-laki yang diajak bermaksiat oleh wanita cantik, menarik, sangat memikat, wah pokoknya luar biasa, udah gitu hartanya banyak, berkedudukan tinggi, dan dia maunya bukan mau menikah tapi maunya bermaksiat. Nah dia menjawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Masih ingat kisah Nabi Yusuf? Kisah Nabi Yusuf itu contohnya, dan itu Insya Allah luar biasa. Allah angkat derajatnya Nabi Yusuf itu, walaupun kisahnya sangat memilukan, tetapi Allah angkat derajatnya Nabi Yusuf. Kemudian yang keenam ialah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian tangan kirinya tidak tahu. Artinya sedekahnya dia itu tidak diketahui oleh orang lain.
Ya jangan sampai, ya berusahalah jangan sampai ketika bersedekah ngomong sama panitianya, ini 20 juta buat beli karpet. Tulis ya hamba Allah gitu. Kemudian ketika panitia menyebutkan ini ada bantuan dari hamba Allah sebesar 20 juta untuk beli karpet. Wah, yang perusahaan infak terus ngomong, itu tadi yang hamba Allah, itu saya itu loh. Berarti nah 20 juta. Itu orang gampang gue golek iki jane arek umroh, tapi ras itu gara-gara masjid karpet di karpet lagi tak tukoki ya. Dia ngomong sama teman sebelahnya. Wah, bahaya itu ya. Kemudian yang ketujuh ialah seorang yang tatkala sendirian, ya, dia curhat kepada Allah, rindu kepada Allah. Kemudian saking sedihnya atau saking pilunya dia lagi curhat sama Allah, ya, dia sampai meneteskan air mata. Ya mungkin orang bisa menangis ya, mungkin jam 3, jam 2, terus dia sholat tahajud, kemudian dia bisa menangis, itu mungkin setiap orang bisa, tetapi kayaknya harus ada triggernya, ada pemicunya. Ya udah nggak apa-apa. Kalau memang dia sedang mengalami musibah, kemudian dia curhat sama Allah agar diangkat musibahnya, atau ketika itu ada ujian, ya, agar Allah cari jalan keluar dalam ujiannya ini, ya, maka hal yang bisa dilakukan oleh seorang mukmin ya curhat sama Allah. Kalau sampai menetes-netes, mungkin kalau tanpa trigger bisa, ya, kita mengingat mati, ya, kita mengingat mati, umur udah tua gitu kan, kita mengingat mati, ingat saudara yang baru saja meninggal padahal masih muda gitu kan, dia udah tua tapi nggak mati-mati, dia nggak siap di neraka, tahu di alam kubur itu akan bagaimana, kiamat bagaimana, alam barzah bagaimana, itu menjadi ketrigger nangis di hadapan Allah juga bisa. Ibu bapak rahimakumullah, saat manusia ini dibangkitkan di padang mahsyar, ya, itu kondisi manusia ini saat dibangkitkan itu bentuknya macam-macam. Ada yang manusia ini bentuknya kecil, bahkan mungkin digambarkan sekecil semut, pernah ya, saya pernah baca kayak ini. Jadi kecil, dia lari sekenceng-kencengnya itu tetap nggak bisa. Allah bangunkan orang ini terbangun dalam keadaan kecil, ya. Kenapa? Karena dia dulu ketika masih hidup dia sering sombong, ya. Sering sombong. Apa itu sombong? Sombong itu menolak kebenaran, ya. Jadi kalau dinasihati nolak, didakwahi nolak, moh gitu. Atau yang kedua, sering merendahkan orang lain, ya. Merendahkan orang lain, ngici. Dan anehnya, orang-orang itu pada tahu kalau orang ini itu orang sombong. Makanya Allah tetapkan kalau ini menjadi makhluk yang kecil, manusia yang dibangkitkan dia menjadi bertubuh kecil. Ya. Tidak hanya itu, ada yang Allah bangkitkan di padang mahsyar dengan kondisi wajah yang tanpa daging. Ya. Mengapa Allah bangkitkan dengan kondisi wajah yang tanpa daging? Karena dulu ketika masih di dunia, dia sering meminta-minta. Dan itu tanpa rasa malu. Dia kalau minta-minta itu nggak malu untuk kepentingannya sendiri. Jadi kalau minta paring itu dia nggak malu, padahal dia mampu gitu loh. Bahkan menjadi profesi maksudnya. Kita ya nggak bisa menjustifikasi sih. Kira-kira kalau itu berarti nggak boleh ya Pak kalau minta-minta. Ya sebenarnya kalau posisi darurat ya beda cerita sih. Tapi dia nggak malu, udah keluar dari darurat dia malah nggak malu. Ada kan profesinya minta-minta, kemudian kalau udah dia pulangnya dijemput pakai mobil, ya rumahnya ternyata besar, ya yang seperti itu ya maksudnya. Anehnya orang itu pada tahu kenapa Allah bangunkan orang ini menjadi orang yang wajahnya itu tanpa daging. Ya orang tahu oh ini dulu kalau minta-minta nggak malu-malu. Nyatanya Nabi juga tahu kok. Kemudian ada manusia yang dibangunkan dengan kondisi berat sebelah. Kenapa? Karena dulu dia ketika masih hidup, dia itu sering berlaku tidak adil dengan pasangannya. Sering cenderung kepada salah satu istri. Nah itu bahaya itu. Ya memang misalkan yang menarik itu istri muda gitu kan ya, namanya istri muda.
Mungkin dulu pas ketika awal menikah, istri yang pertama itu lebih tuaan yang putri. Nah, kemudian yang putri mengizinkan yang laki-lakinya ini menikah lagi. Wah, ini masih segar bugar. Ayo, iya sih. Tapi dengan perilaku tidak adil inilah dia akan mendapatkan bertanggung jawab. Dengan kondisi apa? Dibangunkan oleh Allah di padang mahsyar itu berat sebelah. Berat sebelah. Sampai orang-orang itu pada tahu ini tuh dulu ketika hidup dunia dia tidak adil dengan pasangannya. Nyatanya Nabi juga tahu. Ya ini orang-orang pada tahu apa enggak. Tapi bayangkan kalau tahu. Ini kok ada orang kecil-kecil kepitu-pitu gitu kan. Ini ada orang yang wajahnya aneh. Tapi tidak cukup itu. Ada orang yang dibangunkan di padang mahsyar. Dia bercucuran darah. Darah, keluar darahnya. Tetapi darah itu wangi. Mengapa? Karena dulu dia ketika hidup dunia, dia syahid. Jihad fisabilillah. Syahid. Artinya yang tahu kesyahidan manusia kan Allah ya. Kita kan nggak tahu motif orang berjihad juga nggak tahu. Ya. Kadang ada yang negatif ya. Tetapi ini udah nas dari Allah bahwa orang ini jihad karena Allah. Itu tanda-tanda. Kemudian ada orang yang dibangunkan di padang mahsyar dengan mulut yang wangi. Mulut yang wangi. Kenapa? Dia rajin puasa. Tahu sendiri kan kalau orang yang puasa itu mulutnya wangi di akhirat. Yaitu. Kemudian ada orang yang dibangunkan dalam kondisi leher yang panjang. Kenapa? Oh, dia kan dulu jadi muadzin. Dia mengajak orang lain untuk ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat gitu. Itu amal di dunia yang menjadikan dia berleher panjang, badannya lebih panjang. Tahu, bisa lihat ke sana sini. Sampai semua orang itu tahu, kok itu lehernya panjang itu. Dengan kondisi yang lagi genting, lihat dengan kondisi mungkin ya yang lain kan kepanasan, nah mungkin dia nggak kepanasan, lihat orang, kok ada yang lehernya lebih panjang ya, gitu. Karena dia rajin ngajak orang lain untuk sholat, jadi muadzin ya. Ibu bapak rahimakumullah, di padang mahsyar itu kondisinya macam-macam ya, yaitu ada yang merasa tersiksa ya sampai dia tenggelam dengan keringatnya, ada yang mendapatkan naungannya Allah dengan sedekahnya karena dia rajin ke masjid, karena dia sering curhat sama Allah ya, karena dia kalau bersedekah dia nggak pamer ya, karena dia menjadi pemimpin yang baik gitu, jadi hakim yang baik. Nah, maka ada kondisi yang kontras, ada yang sangat menderita, ada yang senang gitu kan. Nah, orang yang menderita ini, orang yang menderita dibangunkan di padang mahsyar ini, dia bingung karena waktu itu memang benar-benar kacau kondisinya ya. Dia mencari penolong-penolong, siapa yang bisa menolong dia ya. Karena ini sudah sangat kacau ya. Kemudian mereka ini berinisiatif mencari penolong ya. Orang-orang mukmin ya biasa saja, mungkin dia juga merasakan gitu, tapi lebih santai karena dia mendapatkan naungan. Dia mungkin lagi liatin orang yang kebingungan itu. Karena saking kacaunya, maka berinisiatif untuk mencari pertolongan. Lewat siapa? Lewat para nabi. Para nabi itu dijumpai ya, ditemui. Hai Nabi Adam, engkau makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Engkau diciptakan dari firman-Nya ya. Kamu sangat mulia, kamu bapak kita semua lah intinya gitu. Tapi Nabi Adam enggan dia. Karena apa? Dia merasa dia pernah berbuat zalim di hadapan Allah. Kemudian kepada Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Isa, bahkan sampai di titik kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita diminta untuk menghadap Allah agar persidangan kita itu segera dimulai. Kondisi saat ini itu udah kacau ya. Oleh karena itu ada yang namanya atau ada istilahnya yang namanya syafa'atul uzma atau syafa'atul kubro ya, jadi para nabi itu punya doa yang mustajab. Cuma nabi kita pinter, dia nggak memohon untuk kepentingannya sendiri. Misalkan ada nabi yang karena umatnya dinasihati nggak mau, dia langsung melaknat kaumnya ya. Udah terserah, kalau kamu nggak mau ikut
kamu akan disiksa oleh Allah. Nah, ketika ngomong begitu, ya udah siksa Allah datang. Nah, beda dengan Nabi kita, ya. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menyimpan doa itu di akhir nanti. Yaitu kapan? Yaitu ketika di padang mahsyar. Karena umatnya sudah meminta kepada Nabi agar menghadap kepada Allah, maka Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menghadap Allah agar segera dibangkitkannya sidangnya, ya. Pokoknya ini disudahi. Nah, disudahi. Kemudian Nabi bersujud kepada Allah, ya. Selanjutnya Allah menyuruh kepada Nabi kita untuk bangun, ya. Dah sana beri syafaat umat-umatmu. Maka Nabi turun dan mengajak umat-umatnya untuk meminum air di telaganya Nabi. Supaya apa? Supaya tidak kehausan, ya. Supaya tidak kehausan. Matahari 1 mil loh. Karena siapa saja yang minum di telaganya Nabi, dia tidak akan haus selamanya. Setelah minum di telaga Nabi, maka didirikannya kisos, ya. Jadi belum diaudit dulu, tapi dikisos. Jadi apa bedanya kisos dengan hisab? Nah, kisos itu memenuhinya hak-hak antar sesama makhluk Allah. Misalkan dia mengambil paksa tanah, nah, itu nanti akan dikembalikan. Ya, dia mukul temannya, akan dibalas. Bahkan hewan, ya, hewan ini karena dulu ketika masih hidup dia pernah menanduk hewan yang lain, maka dibalaslah di padang mahsyar itu, ya. Itu kisos, dibalas yang imbang. Kemudian kalau hisab itu ditanya, kayak diaudit, ya. Diaudit misalnya perusahaan, kemudian diaudit oleh BPK gitu. Nah, itu ditanya-tanya, kayak akreditasi lah, mirip-mirip seperti itu, ditanya gitu. Itu hisab. Makanya ada istilah hisaban yasiro, audit yang gampang gitu. Nah, ini posisi masih berada di kisos. Fase kisos ini mulailah ditegakkannya persidangan, ya. Nggak cuma manusia, bahkan hewan sekalipun. Tadi sudah disampaikan bahwa ketika ada hewan menanduk hewan lain di dunia, maka besok di akhirat dia akan dibalas. Allah akan menyuruh dia untuk membalas. Nah, termasuk ketika manusia mengambil hak milik orang lain, hati-hati. Dia akan dibalas di akhirat. Ya, ini pelajaran penting buat kita semua. Kalau ada seorang mukmin mengambil tanah milik saudaranya dengan cara yang zalim, ya, maka besok itu tanah ini akan dikalungkan setinggi 7 lapis. Dulu ketika di dunia dia membunuh saudaranya, maka yang terbunuh ini dia akan mendatangkan orang yang telah membunuhnya. Nah, gitu. Maka yang terjadi adalah ketika orang mati dalam kondisi membawa banyak pahala, tapi di masa dunia dia menzalimi orang lain, maka pahalanya untuk orang lain, ya. Kalau pahalanya habis, ya, padahal hak-haknya belum terpenuhi, maka dosanya orang lain ditimpakan kepada dia. Bahkan Nabi mengisyaratkan begini, siapa orang yang paling bangkrut itu? Ya. Nabi tanya kepada sahabat. Sahabat ditanya seperti itu, jawabannya, ya yang bangkrut itu ya orang yang ketika dia tidak punya uang, tidak punya dirham, tidak punya harta, ya Rasulullah. Gitu. Tetapi Nabi menjawab, bukan itu. Bukan itu yang membuat manusia itu bangkrut. Ya. Yang membuat manusia itu bangkrut adalah orang yang mati membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Tetapi dia sering menzalimi orang lain, dia membunuh orang lain, dia mencaci maki orang lain. Nah, ketika di akhirat, ya, karena dia telah berbuat zalim kepada orang lain, maka pahala dia itu diberikan kepada orang lain, orang yang telah dia zalimi. Nanti kalau pahala-pahala sholat, zakat, puasa ini udah habis diberikan kepada orang lain, maka dosa orang lain itu akan ditimpakan kepada dia. Maka itulah orang yang bangkrut. Oh, enggak, ngeri itu. Setelah kisos ini diberikan, ya, kisos ini ditunaikan hak-haknya, maka mulailah pada fase hisab. Ya. Bagi orang-orang yang beriman, itu hisabnya mudah. Hisabnya mudah. Gambarannya itu begini. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa hisabnya orang beriman itu cukup ditanya begini. Kamu ingat telah melakukan ini? Iya, ingat, ya Allah. Ya Rob, aku ingat gitu.
Nah, gara-gara dia ketahuan sama Allah, maka dia panik tuh, mulai panik. Nah, tapi Allah langsung nutupi. Dulu ketika di dunia, aib ini, dosa ini, itu saya tutupi, orang lain nggak tahu. Maka hari ini aku maafkan. Itu makanya ada istilah hisaban yasiroh, hisab yang gampang. Tetapi bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir, dia akan mendapatkan hisab yang sulit. Hisab yang sulit itu apa? Ya, nanya itu aja dan detail. Kayak orang bohong itu gimana sih? Wis madang porung, misalkan gitu. Belum makan kok bilang udah makan. Nah, terus ditanya lagi, "Mame pakai opo?" Nah, untuk menutupi jejak yang pertama tadi kan dia harus ngomong kalau makan dengan apa gitu. Limam karo opo? Karo ndok. Yuk ditanya lagi. Lah emang iso masak? Lah sing masak kan Mbak. Loh, emang Mbakmu wis bali? Nah, dia langsung ngaku dia. Kalau ternyata dia belum makan. Tapi nutupi ya. Jadi dia harus bohong kedua, ketiga, keempat untuk menutupi bohong yang pertama. Itu kan ngeri sekali ya. Itu hisab, itu bayangkan seperti itu. Ketahuan itu. Dan subhanallah luar biasa mereka. Dan itu mohon maaf ketika hisab itu dilihat oleh banyak orang, ngeri pokoknya sampai orang itu tahu aib-aib kita. Subhanallah. Setelah proses audit, maka setelah itu ada proses yang namanya menerima catatan amal ya. Catatan amal ini akan diterimakan kepada hambanya dengan 3 cara. Ada yang dengan tangan kanannya, kemudian ada yang dengan tangan kirinya, kemudian ada dengan tangan kiri terus lewat belakang. Ya. Yang paling beruntung adalah dia yang menerima catatan amal dari tangan kanannya. Dia pamer waktu itu. Ini catatan aku orang baik nih. Nih catatanku baik. Kayak orang di audit akreditasinya A. Gitu. Ini lihat baca gitu. Tapi giliran orang yang catatan buruk nerima dari tangan kirinya, dia komentar, ini catatan macam apa ini? Kenapa catatannya begitu lengkap? Hal-hal kecil aja ditulis. Apa yang ada di pikiran ditulis. Yang ada dalam hati ditulis. Langkah saya ditulis. Semuanya ditulis. Nggak melewatkan sedikit pun. Kemudian setelah itu baru namanya ditimbang. Jadi amalan tadi ditimbang. Karena tadi ketika di padang mahsyar kebaikannya bertambah, kemudian ada yang kehilangan kebaikannya, ditimbanglah amal-amalnya. Bayangkan tadi udah habis amal kebaikannya, kemudian keburukan orang lain ditimpakan kepada dia, ya, dosa-dosanya, kok yuk ditimbang, yuk bisa habis. Ya. Nah, kalau sampai timbangannya, nah ini perhatikan, kalau sampai antara kebaikan dan keburukannya kok berat keburukannya, alamat neraka. Tapi kalau kebaikan sama keburukannya masih berat yang kebaikan, nah itu berpotensi menerima catatan yang baik-baik. Tapi kalau pahalanya lebih banyak, mungkin peluang ke surganya lebih cepat, sangat mungkin, gitu ya. Ada kisah menarik. Saat di Mizan, Nabi pernah menyampaikan bahwa ada orang, dia sudah merasa bahwa dia tidak punya kebaikan sama sekali. Tetapi Allah tampakkan bahwa kamu itu baik loh, ada baiknya. Ini kebaikannya. Dia kaget, ternyata ada kebaikannya, karena dia udah merasa orang paling celaka di dunia, gitu kan. Nah, tapi ternyata ada kebaikan. Nah, tapi Allah memberikan sebuah lembaran, hanya bertuliskan La ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tulisan itu ditimbang. Ternyata beratnya amal dia yang kelihatannya banyak banget dengan kalimat itu ternyata jauh lebih berat kertas itu. Lembaran itu jauh lebih berat. Sampai tercengang, loh, ternyata seperti ini. Ya, jadi kalimat itu lebih berat dibanding amal-amalnya dia di dunia. Ya misalkan dia orang baik, tapi dia mungkin nggak beriman kepada Allah. Ya, kebayangan. Makanya ada kadang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dia sangat baik, baiknya baik banget. Ya, dia lebih nolong sama teman saudaranya, lebih nolong sama tetangganya, lebih baik hati, lebih pemurah kadang. Itu.
Tetapi itu menurut angan-angan saya itu nanti dibanding la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dibanding kalimat itu lebih berat kalimat itu. Nah, walaupun jumlahnya hanya secari. Kemudian Nabi menyampaikan juga ada kalimat yang mudah diucapkan tetapi berat di timbangan. Ya, kalimat itu apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu suatu kalimat yang mudah diucapkan tetapi memberatkan timbangan. Selain itu ada lagi Nabi menyampaikan kepada kita bahwa yang memberatkan timbangan adalah akhlak yang baik. Hati-hati sama orang harus yang sangat baik. Ya. Kalau ada masalah, carilah solusi dengan cara yang baik. Kalau ngomong yang baik. Kalau nggak bisa, diem. Ya. Kalau sama tetangga yang baik. Kalau sama tamu, menerimanya dengan cara yang baik. Ya. Walaupun nanti dia datang membawa amplop yang berisi sumbangan, ya udah diterima dengan cara yang baik. Kalaupun nyumbangnya sedikit, ya udah. Ya. Yang penting diterima dengan cara yang baik. Merundel-merundelnya buang. Itu sulit sih. Yang perlu diingat adalah bahwa timbangan besok itu sangat adil dan sangat teliti. Jadi nggak ada perkara yang mendolimi hambanya. Allah nggak pernah mendolimi hambanya. Malaikat yang mencatat amal kebaikan keburukan itu nggak pernah mendolimi umat manusia yang dicatat amalnya itu. Sampai ditanya itu, apakah malaikat mendolimimu? Enggak. Apakah aku mendolimimu? Kata Allah, enggak pernah zalim di timbangan itu. Enggak kayak manusia ya. Kalau manusia itu kadang, ya ini kadang, ya enggak semua loh ya. Ini cuma cerita ada. Jadi kalau dia penjual, kalau nimbang, ya dikurang-kurangi gitu. Tapi giliran dia yang beli, apot-apot ditambah sak gelundung gitu. Kadang seperti itu. Nah itu nggak boleh. Tapi Allah itu maha adil. Kemudian selain adil, timbangan itu teliti sampai yang kecil-kecil dihitung. Sampai yang kecil-kecil dihitung. Allah tegaskan di dalam surah Az-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, ya, maka niscaya dia akan melihat, walaupun kebaikan itu sekecil biji sawi, ya. Maka barang siapa berbuat zalim, bahkan sekecil biji sawi sekalipun, dia juga akan menerima akibatnya itu. Ya. Kemudian setelah penimbangan amal ini selesai, maka dilanjutkan melewati titian neraka jahanam. Titian neraka jahanam. Dan ini menjadi materi kita kali ini ya. Titian neraka jahanam atau kita menyebutnya sirot ya, atau orang lain menyebutnya sirotol mustaqim gitu ya. Titian neraka jahanam itu ada di atas neraka. Orang-orang yang tadi hasil timbangannya jelek langsung masuk neraka itu ya. Tapi orang-orang beriman yang kebaikannya banyak kebaikannya, dia akan melewati titian neraka jahanam. Melewati sirot. Apa itu sirot? Ya. Jadi sirot itu terbentang ya di atas neraka. Ya. Dikisahkan waktu itu ada sahabat ya lagi bersama Nabi. Kemudian Nabi mendengar suara dentuman. Ya. Kemudian Nabi bertanya, tahukah suara apa itu? Ya. Kemudian para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi bersabda, itu adalah batu yang dilemparkan ke neraka, jadi dilemparkan dari atas neraka, mau dilemparkan ke bawah, itu sejak 70 tahun yang lalu. Kemudian batu itu jatuh sudah sampai pada keraknya. Jadi dalamnya neraka itu seperti hanya batu yang dilempar, kemudian terjun bebas selama 70 tahun. Titian sirot ini terbentang di atasnya. Ya neraka jahanam pastinya luas ya. Luas dan dalam. Kenapa? Karena ini akan menampung manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Apalagi waktu itu ukuran manusia itu sama semua dan besar-besar semuanya. Kemudian Nabi menggambarkan bahwa titian neraka jahanam itu kondisinya itu dia licin. Ya. Dia bergerak-gerak, kemudian dia bertali ada tajam-tajamnya. Dia ukurannya kecil, ya, kecil, lebih kecil daripada rambut,
kemudian lebih tajam daripada pedang. Ya, itu kondisinya seperti itu. Yang melewati titian neraka jahanam ialah orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Kalau orang-orang kafir udah nyemplung duluan karena dia terang-terangan ingkar kepada Allah. Tetapi yang mengaku keberadaannya Allah itu kan hanya orang mukmin dan orang munafik. Munafik itu dia lisannya beriman tetapi hatinya enggak. Maka orang munafik dan orang beriman ini dia akan melewati titian neraka jahanam. Dan kondisinya gelap. Kapan digelapkannya langit? Karena kan tadi di awal kita sampaikan bahwa waktu itu ketika di padang mahsyar langitnya terang. Tapi setelah dilakukan hisab, maka langitnya digelapkan. Ya, digelapkan. Bahkan manusia-manusia ini yang akan melewati titian neraka jahanam, dia akan membawa obor. Ada yang obornya besar, ada yang obornya kecil. Ya. Allah berikan obor. Tetapi ada kondisi dia dikasih obor oleh Allah, tetapi langsung diminta oleh Allah. Ya. Udah kadung lewat, obornya diminta, dimatikan sama Allah obornya. Siapa itu? Yaitu orang munafik. Orang munafik itu lisannya ngomong beriman kepada Allah, tetapi hatinya enggak. Kadang mereka mencela. Ya. Mereka mencela. Bahkan orang munafik itu menunggu kehancuran orang-orang Islam, orang-orang mukmin. Ya. Jadi mereka sangat terlaknat sekali. Subhanallah. Besok dikondisikan ketika dia melewati titian neraka jahanam, ya, dia dikasih obor, obornya diminta, padahal udah terlanjur lewat. Jatuhlah dia. Kenapa Allah perlakukan itu? Karena dulu ketika masih di dunia, orang munafik ini membuat makar. Dia mengira bahwa dia bisa membohongi Allah, padahal dia cuma mendolimi diri sendiri. Makanya kondisinya obornya diminta oleh Allah. Jadi kalau orang-orang kafir udah nyemplung duluan, gitu kan, orang-orang munafik udah dikasih obor nih, ya, udah dikasih obor sama Allah, tetapi obornya diminta lagi sama Allah. Sampai orang-orang munafik ini meminta pada orang-orang mukmin, dia berkata, berbagilah itu obornya kepadaku, tetapi Allah nggak mengizinkan memberikannya obor. Dan ketika melewati titian neraka jahanam, ada yang orang itu melewati titian merangkak jatuh, ya. Ada yang lari jatuh, ya. Ada yang lari udah kesayat selamat. Ada yang lari secepat naik kuda selamat. Ada yang lari secepat kilat dia selamat gitu. Dan di ujung titian itu sudah ada Nabi kita, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menunggu kita, dia mendoakan kita. Oleh karena itu kita sebagai orang mukmin sudah sepantasnya satu, kita sering bersolawat kepada Nabi, ya, sering bersolawat kepada Nabi supaya apa, kita itu termasuk dalam golongan umatnya. Kita itu diingat oleh Nabi. Yang pertama. Yang kedua, kita melakukan sunnah-sunnahnya. Karena Allah sudah berpesan kepada Nabi Muhammad. Hai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, kalau kamu sayang kepadaku, kepada Nabi, hai umat, kalau kamu sayang kepada Nabi, maka ikutilah Nabi. Ya. Tadi sering bersolawat. Ya. Kemudian ikuti amalnya Nabi. Ikuti sunnah-sunnah Nabi. Supaya kita itu diingat oleh Nabi. Ya. Kita mendapatkan pertolongannya Nabi, entah itu di padang mahsyar, entah itu di Shirathul Mustaqim, kita mendapatkan cahayanya Allah, yang itu semua akan bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Ya, nggak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi kita, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Ada kesalahan dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.